Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Wahidayat, NPM 23230352. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran di sekolah. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Apa latar belakang pendidikan Anda? Kalau pendidikan saya aslinya itu pendidikan matematika. Nah, di sekolahan mengajarnya itu dikarenakan tidak ada guru bidang olahraga, jadi saya mengajarnya sama dengan olahraga dan matematika gitu. Mungkin bisa disebutkan dari jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, latar belakang pendidikannya seperti apa? Pendidikannya dari SD alamatnya apa? Ya, bisa. Dari SD. SD, SMP, SD Cipedak 1 di Kecamatan Bruno, SMP-nya SMP PGRI Bruno, SMA-nya SMA Negeri 10 Purworejo yang ada di Pitoro, terus kampusnya itu di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan mengambil pendidikan matematika. Baik, selanjutnya, apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Sertifikasinya pendidikan matematika. Untuk selanjutnya, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Ya, ada namanya MGMP kalau di Purworejo, yaitu MGMP Pendidikan Matematika khusus guru-guru sekabupaten Purworejo untuk mengajar matematika. Dan satu lagi ada MGMP Penjaskes yang ada di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Mendefinisikan pengajarannya, ya gimana murid itu merasa happy dalam pembelajaran dan bisa menyerap materi-materi yang saya berikan, dan semuanya itu tidak ada perbedaan antara yang pintar, ada yang kurang pandai, dan ada yang sangat kurang pandai, karena yang sangat kurang itu perlu kebutuhan khusus dalam pembelajaran. Baik, apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Ya, strategi khusus itu adalah biasanya itu siswa itu punya problem solving. Biasanya itu setiap siswa itu memiliki problema sendiri-sendiri, antara yang siswa yang siap belajar, ada yang kurang siap belajar, dan ada yang males. Biasanya itu malesnya belajar itu kebiasaan dari rumah, bisa malamnya begadang sampai sekolahan mengantuk dan lain sebagainya. Jadi dalam mengajar itu kita harus meneliti dahulu gimana keperluan siswanya itu dalam mendapatkan materi pembelajaran. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Ya, yaitu kita harus merangkul semua siswa dalam proses pembelajaran yang menarik. Misalkan jangan materi terus, kita bisa keluar kelas dulu, gimana mencari suasana baru lah ini, biar siswa itu merasa tidak bosan. Kalau di dalam kelas terus kan merasa bosan, bertahun-tahun dalam kelas terus pasti bosan, apalagi pembelajaran matematika gitu. Terus pas pelajaran olahraga, kita jangan di dalam dalam ruang sekolahan, kita bisa berjalan-jalan dalam mencari kesehatan gitu. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Strateginya kita mencari mencari apa namanya, kebutuhan siswa tersebut. Kita menjadi apa tadi pertanyaan? Perilaku siswa yang tidak sesuai. Perilaku siswa yang tidak sesuai, kita amati dulu kenapa siswa itu tersebut menjadi tidak sesuai, karena apa.
apa karena ada masalah pribadi, apa masalah dari sama teman dan lain-lain. Kita amati dulu, setelah diamati kita baru melakukan pendekatan gitu, seperti itu. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Ya, yang pertama, kedisiplinan itu kan semua sudah ada tata aturannya di semua sekolahan. Tergantung Bapak Ibu guru di dalam sekolahan itu menjalankan apa tidak. Karena pas saya di dalam kelas, setiap anak wajib mengikuti tata aturan di dalam sekolahan. Karena aturan itu tidak berjalan jika tidak ada yang melerai gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Nah, kalau kolaborasi rekan kerja setiap hari harus ada, karena permasalahan itu dari semua siswa itu berbeda-beda, karena semua guru pasti punya pandangan sendiri-sendiri. Makanya setiap hari, setiap dalam pembelajaran wajib berkoordinasi dengan rekan sejawat atau rekan kerja dalam menyelesaikan masalah siswa masing-masing. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Nah, pendekatan kami dalam sekolahan itu di dalam menanggapi ke wali murid, pertama segala permasalahan atau aturan kita harus meminta izin kepada wali murid bagaimana di sekolahan siswa-siswa dalam penanganan kami, karena kebanyakan sekarang itu murid-murid nakal atau gimana itu karena kurangnya waspadaan orang tua di rumah. Kalau di sekolahan itu manut, tapi kalau di luar sekolahan biasanya itu anak-anak itu biasanya muncul lah apa gimana lah bahasanya. Lah karena orang tuanya itu sudah tidak ada apa pengawasannya itu kurang, apalagi handphonenya itu. Handphonenya itu biasanya itu dalam permasalahan itu semua siswa itu dari handphone. Orang tua jarang melihat handphonenya anak-anaknya. Seperti itu. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Yang pertama kita harus koordinasi atau namanya berembuk gimana penyelesaian yang terbaik tanpa merugikan semuanya. Intinya sama-sama enak-enaknya. Jadi kita harus saling ke wali muridnya itu kita harus mendatangi kalau ada masalah, kalau tidak wali muridnya ke sekolah, gimana kita berembuk agar sama enaknya dan tidak ada perselisihan selanjutnya gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Menilainya itu biasanya kita dalam membuat pertanyaan, siswa itu banyak yang berebut ingin menjawab, dan pas penilaian akhir dari ranknya setengah menjadi naik ke tengah-tengah atau lebih baik dari sebelumnya penilaian akhirnya. Itu biasanya seperti itu. Apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Tindakannya kita akan melaksanakan tambahan jam pelajaran, dan siswanya itu tergantung, karena siswa itu beda-beda ya dalam penyelesaian masalahnya. Biasanya itu kesulitannya belum tentu karena sulit memahami, tapi sulitnya berinteraksi dengan materinya. Biasanya kan karena masalah pribadi di rumah tidak bisa belajar dan lain-lain. Kita harus meneliti dahulu kesulitannya apa aja. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Dalam melibatkannya kita membuat permasalahan dan dirumuskan berkelompok di dalam kelas, dalam siswa itu. Nanti siswa untuk mencari
permasalahan yang dibuat saya, siswa mencari perumusan masalahnya agar siswa dapat melihat jawaban tersebut dalam permasalahan. Nah, nanti jika siswa sudah mencapai permasalahan itu ke jawabannya, berarti kita sudah melihat kelemahannya di mana, terus dalam penelitian tersebut bagaimana siswa dalam mencari permasalahannya. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya, banyak. Yang pertama ekstra voli, ekstra drum band, terus ekstra futsal, dan itu aja dulu. Itu 3 itu. Karena kalau volley itu wajib keluar dari sekolahan, sering melawan tim-tim dari sekolah lain dan desa lain. Dan kalau drum band bisa mainnya itu bukan di daerah desa sendiri, bisa dari daerah lain, dan seperti itu. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Sebutkan. Kalau profesi saya cuma sebagai anggota, kalau dalam masyarakat juga belum begitu karena masih muda. Gitu. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Nah, teknologi dalam pengajaran sangat penting apalagi zaman sekarang, karena semuanya itu siswa dalam menangkap materi itu kalau cuma omong dari mulut kurang begitu berisi. Maka sekarang dalam penunjang teknologi yang pertama itu biasanya menggunakan proyektor agar siswa melihat, oh iya ini gambarnya. Misalkan kita melihatkan kebudayaan daerah Thailand, oh iya ini orang Thailand seperti ini. Itu kalau kita cuma buat omongan tidak akan bisa mencapai siswa itu mudeng gitu. Nah, makanya teknologi sangat penting, apalagi handphone juga kebanyakan siswa sudah memiliki. Makanya kita sebagai guru jangan gaptek dengan teknologi gitu. Apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek inovatif yang telah Anda terapkan di dalam kelas? Kalau saya itu baru mempunyai ide tentang problem solving saja. Kalau yang lain belum meneliti sih maksudnya. Mungkin kedepannya karena perkembangan siswa itu berbeda. Sekarang kan Gen Z itu beda dari yang sebelum-sebelumnya. Anaknya itu cenderung aktif daripada yang dahulu-dahulu. Jadi mungkin akan ada penelitian proyek baru agar mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Konsep kurikulum merdeka intinya siswa itu melakukan pembelajaran itu sendiri dan membuat proyek sendiri dan merumuskan proyek tersebut sendiri. Guru hanya meneliti dan mengawasi apakah proyek itu berjalan dengan benar dan lancar. Mungkin seperti itu kalau menurut saya kurikulum merdekanya. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Karakteristiknya intinya siswa itu harus berjalan sendiri dan siswa bisa berinteraksi sesama teman itu sendiri. Guru hanya bisa mengawasi. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Biasanya siswa disuruh membuat proyek dan saya hanya mengawasi dan tersebut siswa agar menjalankan proyek itu dengan benar. Bila ada yang tidak bisa, saya memberi contoh gitu. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Siswa
saya berikan dengan membuat proposal, modul, dan membuat modul pembelajaran, nanti dipresentasikan di depan kelas, temannya menyimak, dan nanti ada tanya jawab, dan siswa membuat perumusan masalah. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Dalam pengajaran siswa membuat, biasanya teknologinya itu siswa membuat video dan diedit. Biasanya kan saya membuat tugas tentang wawancara dan editing video. Biasanya siswa membuat video dengan berapa kelompok, nanti diedit sendiri, dirumuskan masalah, nanti dilihat intinya dalam perumusan video tersebut apa. Itu seperti itu. Bagaimana Anda apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Platform digitalnya biasanya menggunakan MGMP yang internet, itu ada di platform MGMP Purworejo. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Melibatkan siswa itu dalam pembuatan perumusan masalah, nanti siswa dibuat permasalahan, nanti dirumuskan dengan teman-teman siswa, nanti terakhir terbentuklah perumusan masalah dan melihat proyek itu gagal apa tidak. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Iya, karena penilaian formatif itu sangat penting, melihat kebutuhan siswa masing-masing. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Dalam koordinasi dengan rekan guru ada, nanti setiap pembelajaran itu biasanya ini siswa kurang ini, gimana caranya. Nah, biasanya nanti dikasih tahu, oh ya yang benar seperti ini, kemarin saya pernah menerapkan seperti ini, bisa berlanjut gitu. Jadinya setiap itu ada modifikasinya sendiri-sendiri dalam proyek pembelajaran, karena kebutuhan siswa itu tidak sama dengan yang lainnya. Apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Kalau pengalaman profesional kolektif itu, pengalamannya itu mungkin eh, pengalaman dalam pembelajaran itu sangat bagus ya, karena apa, guru itu wajib bisa mengerti segala hal bidang pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus menguasai dahulu atau belajar dahulu dalam meneliti materi tersebut. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan pertamanya adalah siswa biasanya susah dalam berinteraksi, karena siswa dituntut untuk menjadi merumuskan masalah sendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena biasanya siswa itu cenderung malu dan cenderung malas dalam merumuskan masalah. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Merespon tantangan tersebut biasanya saya dan teman-teman mendorong siswa dalam berkelompok, karena mungkin dalam kelompok siswa menjadi aktif, karena rasa malunya bisa berkurang, dan cenderung siswa dikelompokkan dari yang pintar, dari yang sedang, dari yang bawah, itu dikelompokkan menjadi satu, jangan dicampur yang rata-rata bawah dijadikan satu, nanti akan mengurangi rasa
rasa malunya ini malah bertambah. Jadi dikelompokkan dari yang pintar sampai yang ke bawah itu dikelompokkan jadi satu. Jadi yang pintar-pintar dipisah agar teman-temannya yang kurang belajarnya agar bisa mengikuti, karena temannya itu bisa eh, menyanjung istilah itu. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Dalam semangat partisipasi siswa, yaitu dalam mendorong kurikulum Merdeka itu siswa menjadi aktif. Dari kebanyakan siswa itu yang tadinya dalam pembelajaran cuma mengamati, dan kalau ditanya ada jawaban. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, siswa yang cenderung aktif biasanya membuat ide-ide baru, membuat pembelajaran yang baru, dan membuat suasana kelas menjadi beda dari yang sebelumnya, yang kurikulum selain kurikulum Merdeka. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Dalam pembelajaran P5, siswa itu cenderung mandiri karena siswa dituntut dalam P5 itu, pamannya kalau saya itu kewirausahaan. Siswa dituntut untuk menjadi bisa berbisnis atau berwirausaha. Yang pertama itu kemarin membuat makanan-makanan olahan yang bisa dijual belikan di dalam masyarakat. Siswa didorong membuat makanan yang enak dan bisa dijual belikan dengan baik. Jadi mereka menjadi mandiri, yang tadinya cuma tahunya masak mie instan sekarang bisa masak yang bisa dijual belikan. Mungkin kedepannya kan siswa bisa menjadi lebih berguna untuk kedepannya, karena mungkin bisa menjadi usahawan dari awal mula dari P5 tersebut. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Orang tua dalam mendukung implementasi, mereka itu biasanya mendorong siswa itu untuk aktif, tapi tergantung dari siswanya. Kadang orang tua ada yang harus menyuruh ini anaknya ikut ini, ikut ekstra, tapi kan siswanya, anaknya tersebut tidak mau ikut. Nah, dalam mendorong tersebut kita harus memahami ke orang tua. Jadi siswanya bagaimana, kebutuhannya untuk apa, kita harus bilang ke orang tuanya seperti ini. Jadi orang tua tidak memaksa siswa tersebut untuk dalam kurikulum 12 harus baik, karena kebutuhannya juga beda-beda. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Ya, karena orang tua itu menjamin anaknya perkembangan bagus apa tidak, karena guru cuma berapa jam di sekolah, oleh orang tua berpuluh jam di rumah, karena pendekatannya itu lebih baik dari orang tua, karena guru hanya berapa jam di sekolah. Jadi jika ada siswa yang kurang baik, langsung saya kirim WA ke orang tua. Jadi seperti ini. Nanti kalau jika siswanya kurang baik lagi, orang tua panggil ke sekolah. Kebutuhan khususnya seperti apa gitu. Karena mungkin permasalahan itu di rumah seperti apa, nanti kan biar kelihatan. Nah, siswa kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.